Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pagi semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ketua kelas, ada berapa orang yang hadir? Hadir semuanya, Pak. Oh, alhamdulillah hadir semuanya ya. Jadi seperti biasanya pada hari ini kita akan memulai mata pelajaran kita. Namun ada baiknya sebelum kita memulai mata pelajaran, marilah kita berdoa. Nah, kepada ketua kelas mohon dipimpin doanya. Terima kasih kepada ketua kelas kita. Jadi kita berdoa untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ataupun rasa cinta tanah air kepada Indonesia. Marilah kita menjadikan salah satu lagu wajib nasional. Kepada ketua kelas mohon dipimpin. Berdiri semua. Nah, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silahkan duduk semuanya. Jadi, dengan menyanyikan lagu nasional, semoga kita makin cinta terhadap tanah air kita. Sini Bapak mohon satu lagi, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca satu ayat pendek. Sama-sama ya, kita baca alumni saja. Semua, 1, 2, 3. Terima kasih. Jadi pada hari ini mungkin agak beda. Pada apa seperti hari-hari biasanya Bapak membawakan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Namun pada hari ini Bapak mencoba membawakan mata pelajaran baru, yaitu hidup berkelanjutan ataupun hemat air. Air sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya untuk minum, memasak, apalagi mandi, apalagi mencuci, baru apalagi untuk apa? Untuk menyiram tanah, untuk pertanian. Pernahkah kamu membayangkan ketika air di dunia ini tidak ada lagi, apakah yang akan terjadi? Semua mati semuanya, tak ada lagi yang tersisa. Itulah betapa pentingnya air itu. Jadi di sini Bapak mencoba untuk menerangkan bagaimana cara kita menghemat air. Misalnya, kalau kita mau menghemat, cara menghemat air yaitu kita menggunakan air seperlunya tanpa menghambur-hamburkannya. Misalnya, kalau kita mandi, kita menghidupkan keran.
kalau kita sedang pakai sabun, kerannya dimatikan. Ketika nanti habis kita mau mandi pakai apa, mau mencuci pakai apa, dan tubuh manusia bisa bertahan tanpa air hanya 3 hari. Kalau makan, tubuh manusia bisa bertahan seminggu, tak mati. Tapi kalau haus cuma butuh 3 hari, seseorang itu akan mati kalau tanpa air. Karena tubuh manusia itu 60%-nya adalah air. Nah, di sini Bapak akan mencoba memberi pemahaman tata cara menghemat air dan penggunaannya secukupnya saja tanpa berlebih. Misalnya, kalau mau minum, usahakan kamu minum itu pas di porsi, jangan diambil 1 gelas cuma diminum separuh lagi dibuang, kan sayang. Nah, jadi pada hari ini Bapak akan menunjukkan sebuah video dan mohon disimak videonya, nanti Bapak akan menjelaskannya. Perhatikan ya videonya ya. Jawabannya mau nggak mau, ya emang bener. Omelan orang tua biar kita hemat air ketika di rumah kayaknya emang visioner deh. Gak cuma biar biaya air lebih murah, tapi tujuannya jauh lebih dari itu. Supaya kita nggak mengalami kekurangan air yang dialami oleh banyak orang. Emang benar, air itu sumber vital bagi masyarakat. Tapi sayangnya kita terancam kekurangan air bersih. WHO pernah menyebut pada 2017 ada 2 miliar orang di dunia hidup tanpa akses air bersih. 4 orang yang kekurangan air layak minum. Sepakat sama fakta itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 2019 juga mengatakan hal yang sama. Ada sebanyak 2,2 miliar orang di dunia atau 1/4 dari populasi masih kekurangan air minum yang aman untuk dikonsumsi. Coba kalau kita lihat kondisinya di Indonesia ya, permasalahan krisis air yang memang benar diakui. Hasil studi kualitas air minum rumah tangga dari Kesehatan pada tahun 2020 menyatakan bahwa 7 dari 10 rumah tangga Indonesia mengonsumsi air minum yang terkontaminasi bakteri E. coli. Studi itu juga memperlihatkan 31% rumah tangga di Indonesia mengonsumsi air isi ulang, 15,9% dari sumur daya terlindungi, dan 14,1 dari sumur bor atau pompa. Akses air minum yang layak hanya 93,3%, sedangkan akses air minum yang aman hanya 11,9%. Anak-anak, setelah tadi kita menyaksikan video, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu pelajari tentang video tadi dalam menghemat air? Nah, betapa pentingnya kita menghemat air. Sedangkan air aja diatur oleh organisasi dunia, bukan Indonesia aja. Itulah betapa pentingnya air dalam kehidupan kita, baik untuk diri kita maupun untuk bumi ini sendiri. Jadi pengertian air itu satu zat yang tersusun dari unsur kimia hidrogen dan oksigen yang berada dalam bentuk cair. Cairan yang tidak terasa dan tidak berbau pada suatu suhu. Nah, itu tadi. Jadi ketika air itu sudah mulai habis dan bumi ini mulai kekeringan, kita pun tidak bisa bertahan lama. Jadi di sini Bapak akan membuat 2 kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Nah, bagi kelompoknya, nanti Bapak akan buat tugas masing-masing. Action. Nah, ini sudah ada 2 kelompok, jadi tolong dicatat apa yang perlu kita diskusikan. Nah, ambil bukunya kata. Nanti sama-sama kamu ucapkan ya, nanti kamu jelaskan. Yang mau kita diskusikan adalah data. Mengapa kita perlu menghemat air?
Udah. Nomor 2. Apa yang terjadi jika kita tidak menghemat air? Itu kamu diskusikan bersama, pada bersama-sama kita pecahkan masalahnya. Setelah tadi kamu berdiskusi, ada baiknya kamu bacakan apa tadi hasil diskusinya. Kalau bukan cuma di depan, siapa yang perwakilannya? Udah, tahu, bacakan apa tadi hasil diskusi kamu sama kawan-kawan. Maju. Bacakan hasil diskusimu. Apa tadi hasil diskusinya? Air adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan baik manusia, hewan ataupun hewan. Semua tergantung pada air. Apabila tidak ada air, semua makhluk hidup akan mati. Jadi karena air sangat penting, kita harus air dan menggunakan sepertinya ada pun caranya menghemat air adalah sebagai berikut. Atau memanfaatkan air Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 2 aja apa yang akan membacakan hasil diskusinya? Maju 1 orang, cepat. Apa tadi hasil diskusi kamu sama kawan-kawannya? Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kami mengenai apa yang terjadi jika kita tidak menghemat air. Apabila kita tidak menghemat air, akan banyak dampak negatif yang terjadi. Contohnya adalah terjadinya krisis air, terutama air bersih yang dapat menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Karena sumber kehidupan makhluk hidup sebagian besar adalah air. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, kita harus menghemat air dengan cara berikut, seperti mandi dengan air secukupnya, mematikan keran air setelah digunakan, dan lain-lain. Maka dengan cara demikian, kita dapat menghindari krisis air bersih. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Mari sama-sama kita jaga sumber air. Tepuk tangan. Jadi kita videonya angka mitigasi ataupun mitigasi prabencana ataupun cara penghematan air. Yang pertama tadi prioritaskan pemanfaatan sumber air. Itu artinya apa? Cari dulu yang utama. Gunakan dulu air itu kepada hal-hal yang penting. Utamakan ke hal-hal yang penting. Itu kenapa? Masak, baru apa lagi? Minum, baru apa lagi? Mandi, baru apa lagi? Cuci, dan banyak lagi. Yang kedua, menanam pohon. Itu salah satu cara menghemat air. Karena setiap pohon akan menampung air hujan dan menyimpannya di air resapan tanah. Jadi air tidak langsung meluap ke sungai, masih ditahan di dalam tanah. Jadi semoga kamu paham apa itu cara menghemat air dan kamu bisa menggunakan air seperlunya tanpa harus menghambur-hamburkan air ataupun membuang-buang air pada hal-hal yang tak berguna. Apalagi di desa kita ini air pun cukup sangat sulit, ya kan? Cukup sulit air di sini kan? Kalau pun harus membuat sumur bor, kolamnya 100 meter atau 80 meter kan? Kalau kita mencari sumber air jauhnya dari rumah kita mau 80 sampai 100 meter baru jumpa mata air. Bayangkan kamu betapa susahnya air tempat kita ini juga. Jadi dengan bantuan dari pemerintah membuatkan sumber pump ataupun air pump, kita masih terbantu dalam menggunakan air. Tergantung kita harus hemat-hemat menggunakan air. Sampai di sini ada yang berpaham tentang menghemat air. Udah bisa semua menghemat air, coba apa cara menghemat air? Dharma, apa? Tidak boros, contohnya apa? Tidak menghidupkan lama. Di sini ada yang tahu apa lagi langkah-langkah menghemat air. Udah
Tidak, jelaskan apa? Menghemat air. Mematikan keran sesudah dihidup. Jadi air itu sangat penting. Gunakanlah secukupnya dan jangan boros menggunakan air. Untuk lebih kamu bisa memahami apa cara-cara menggunakan air, kita akan melakukan praktek. Praktik kita sederhana, cukup kita praktek dulu. Satu dari kelompok satu dari kelompok dua. Itu ambil. Jadi Bapak rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kamu bisa melaksanakannya di rumah ataupun di lingkungan sehari-hari. Jadi harus tetap bisa akan hemat air kita ya. Jangan selalu menghamburkan air ataupun melakukan pemborosan terhadap air. Karena air itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak rasa sekian materi kita hari ini dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.